Out here on the veranda. You smoke tonight, Mr. Allison. Halo Nab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana masih nebeng wifi tetangga ngap? Sama dong sudahlah. Film kali ini menceritakan seorang kopral perang yang terdampar di suatu pulau dan terdapat seorang wanita sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru, ngap. Film ini dimulai saat Coral Mariner, Allison, hanyut di tengah samudra luas, terombang-ambing dalam sebuah perahu karet kecil. Laut mengamuk ombak menghantam keras dari segala arah, membuat setiap detik di atas perahu menjadi perjuangan hidup dan mati. Setelah berjam-jam bergumul dengan keganasan lautan, akhirnya perahu itu terdampar di tepi sebuah pulau sunyi, jauh dari hiruk-pikuk pertempuran sengit antara pasukan Amerika dan Jepang. Sebagai prajurit yang terlatih dalam kewaspadaan, Allison segera melompat ke daratan dengan refleks tajam. Matanya menyapu sekeliling, mencari jejak keberadaan musuh atau tanda-tanda kehidupan lainnya. Dengan langkah hati-hati dan napas tertahan, ia menyusuri semak belukar, menyelinap dayam-dayum dari satu bayangan ke bayangan lain. Beberapa gubuk kosong ia periksa, namun hanya kesunyian yang menyambutnya. Di tengah kesepian itu, ia menemukan sebuah makam tanahnya masih gembur, seolah baru digali. Sebuah misteri pun muncul. Siapa yang dikubur di sana, dan kenapa pulau ini begitu sunyi, seperti menyembunyikan sesuatu. Tak jauh dari makam itu, Allison melihat sebuah gereja kayu sederhana berdiri sunyi di balik pepohonan. Saat ia mendekat, seorang biarawati muncul, Suster Angel, sedang membersihkan halaman gereja. Allison menyapanya dengan sopan, menunjukkan sikap hormat, dan menenangkan sang suster yang sempat terkejut. Dengan tenang ia meyakinkan bahwa dirinya bukan ancaman, hanya seorang prajurit yang terdampar. Rasa lelah yang menumpuk membuat Allison akhirnya tertidur lelap di dalam gereja. Di tengah malam, ia sempat terbangun dan melihat Suster Angel menyalakan beberapa lilin. Refleks militernya langsung bereaksi dengan cepat. Ia memadamkan cahaya itu. Ia tahu, di tengah perang yang masih berlangsung, nyala sekecil apapun bisa mengundang bahaya, terutama dari pasukan Jepang yang dikenal bergerak senyap di kegelapan. Keesokan paginya, Suster Angel mengajak Allison menikmati sarapan sederhana. Di tengah sunyinya suasana pagi, Angel mulai membuka cerita. Sudah 4 hari ia berada di pulau itu. Ia datang bersama Pastor Joe dalam rangka menjalankan sebuah misi. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati desa itu telah kosong penduduknya, lenyap tanpa jejak. Tak lama kemudian, Pastor Joe jatuh sakit. Kondisinya memburuk dengan cepat, hingga akhirnya meninggal dunia, meninggalkan Angel seorang diri di pulau asing yang sepi dan penuh tanda tanya. The Japanese were raiding islands all around. To Fiji with the others. Father Phillips was overstepped. Then we came back down the hill. Keesokan harinya, menyadari persediaan makanan semakin menipis, Allison dan Suster Angel memutuskan untuk mencari bahan makanan di sekitar pulau. Mereka berjalan menyusuri hutan, memetik buah-buahan liar yang bisa dikonsumsi. Saat tiba di tepi pantai, Angel melihat seekor kura-kura berenang tak jauh dari bibir laut. Seketika semangat Allison menyala. Ia melihat peluang dan segera mengajak Angel menurunkan perahu karet untuk mengejar kura-kura itu, berharap bisa menambah persediaan makanan mereka. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya berhasil menangkap kura-kura itu. Malam harinya, hewan tangkapan itu berubah menjadi hidangan lezat yang mereka nikmati bersama di bawah cahaya bintang. Sambil tertawa ringan, keduanya sepakat rasa nikmat seperti itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memahami arti perjuangan dan rasa syukur. Di tengah obrolan santai,
Usai makan, Allison menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan pulau itu menggunakan perahu karetnya. Tanpa diduga, Angel pun memiliki keinginan serupa. Keduanya saling pandang, lalu sepakat untuk bekerja sama memperbaiki perahu dan perlengkapannya dengan harapan bisa segera kembali ke dunia luar dan meninggalkan kesunyian pulau itu. You think it might come to that, Mr. Allison? Hope. Like, that's the way the wind. Di tengah sunyinya pulau terpencil, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, Allison mulai menaruh rasa hormat yang tulus kepada Angel, seorang biarawati yang tegar. Meski ditinggal sendiri di tempat asing, namun ketenangan yang sempat mereka rasakan tak bertahan lama. Suatu pagi, suara dengungan halus di langit mulai menggetarkan tanah. Sebuah pesawat pengintai milik Jepang melintas rendah di atas pulau, mengoyak kembali rasa aman yang sempat tumbuh di antara mereka. A what? Japanese. Oh, He's doing a recon job, like giving us a place to once. So it'd be a bad idea for us to spend the next few nights in that cave. Dengan naluri tempurnya yang tajam, Allison segera menyadari bahwa pesawat itu bukan sekadar lewat. Pulau ini kemungkinan besar sedang dipantau untuk dijadikan pangkalan militer. Tanpa membuang waktu, ia mendesak Angel agar mereka bermalam di sebuah goa di atas bukit, tempat yang lebih aman dari jangkauan musuh. Malam itu, sebelum terlelap, Angel melafalkan doanya dengan tenang. Dalam keheningan, ia bertanya pada Allison, "Apa kau tak pernah berdoa sebelum tidur?" Allison tersenyum tipis dan menjawab, "Aku percaya Tuhan selalu menjaga hidupku." Jawaban yang singkat, tapi memancarkan keyakinan yang kokoh. Pagi-pagi sekali, suara pesawat kembali memecah keheningan pulau. Allison segera menyadari bahwa pesawat Jepang itu akan menjatuhkan bom dalam waktu dekat. Dengan tenang, ia mencoba menenangkan Angel dan meyakinkannya untuk tetap kuat dan tidak panik. Setelah ledakan mereda, Allison keluar memeriksa reruntuhan yang tersisa. Di antara puing-puing, ia menemukan sebuah salib yang utuh. Ia membawa benda itu kembali ke Angel sebagai simbol harapan di tengah kekacauan. Tak lama kemudian, sebuah kapal Jepang tampak mendekat ke pulau. Pasukan musuh mulai turun dari perahu karet, bersiap membangun pangkalan baru. Allison dan Angel segera bergegas kembali ke gua, bersembunyi dan menyiapkan diri menghadapi bahaya yang semakin dekat. Dalam keputusasaan yang mendalam, Angel mengusulkan agar mereka menyerahkan diri kepada tentara Jepang, meyakini itu satu-satunya jalan untuk selamat. Namun, Allison menolak dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi perang ini, menyerah hanya akan membuat Angel menjadi tahanan, bahkan bisa berakhir lebih buruk. Mendengar kata-kata Allison yang penuh ketegasan dan perhatian, Angel perlahan membatalkan niatnya, memilih untuk tetap bertahan bersama. you might be able to survive, but not with me to feed too. I'd be down there throwing coconuts at them. Allison kemudian memutuskan keluar mencari makanan untuk mereka berdua. Di tepi pantai saat berusaha menangkap ikan, ia nyaris terpergok oleh beberapa tentara Jepang yang tengah berpatroli. Beruntung, dengan sigap, ia berhasil menghindar dan melarikan diri, membawa pulang ikan mentah sebagai bekal makan malam mereka. Sementara itu, Angel tanpa ragu menikmati hidangan ikan mentah itu dengan tenang, menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi kondisi sulit. Malam itu, Allison menyelinap ke wilayah Jepang untuk mencari makanan. Ia hampir saja tertangkap, tapi pengalaman militernya membuatnya tetap waspada dan cepat bersembunyi. Saat fajar tiba, Allison berhasil kabur membawa beberapa kaleng makanan sebagai bekal. Kembali ke gua, ia membawa hadiah kecil untuk Angel, bunga liar yang ia temukan di pulau, serta sebuah sisir bambu buatan tangan. Angel tersenyum hangat, mengucapkan terima kasih. Ia menjelaskan bahwa para biarawati biasanya tidak menggunakan sisir karena rambut mereka dipotong pendek sejak hari pengucapan sumpah mereka. Namun, agar Allison tak kecewa, Angel memohon untuk menyimpan sisir itu sebagai kenang-kenangan berharga
di tengah kesendirian mereka. Like it, man. Oh yes. Allison lalu bertanya kepada Angel, kalau seorang biarawati ingin berhenti menjadi biarawati, bagaimana? Angel menjelaskan dengan tenang bahwa sumpah biarawati bukan hal yang mudah untuk ditinggalkan. Namun, jika ada alasan yang sangat mendesak, dispensasi khusus bisa diberikan. Ia juga bercerita bahwa para biarawati diberi waktu untuk berpikir dan mengambil keputusan. Bahkan setelah masa awal pengabdiannya, mereka masih punya 5 tahun untuk mengikrarkan sumpah terakhir. Sumpah terakhirku sendiri baru akan jatuh tempo bulan depan, kata Angel sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, Allison merasa harapan masih terbuka lebar. Mungkin ada peluang untuk memenangkan hati Angel sebelum semuanya benar-benar mengikatnya. What could she do about it? Permission from the Pope. Keesokan paginya, Allison memperhatikan bahwa tentara Jepang sudah meninggalkan pulau itu. Dengan penuh semangat, ia memanggil Angel. Dan keduanya keluar dari gua merayakan kebebasan yang baru mereka rasakan. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mandi dan membersihkan pakaian yang sudah kotor dan bau setelah berhari-hari. Di tengah suasana bahagia itu, Allison tak mampu menahan perasaannya. Ia mengungkapkan harapannya pada Angel, memintanya untuk tidak mengambil sumpah terakhir saat nanti kembali. Karena ia ingin menikahi Angel, namun Angel dengan lembut menolak permohonan itu. Ia menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah berikrar menjadi biarawati. Mendengar jawaban itu, Allison merasa malu dan segera meminta maaf atas ketidaktahuannya. Anyone else but me. Like, you know them big red flowers? Malam itu, di dalam kamp Jepang yang kosong, mereka menemukan tumpukan makanan dan minuman yang melimpah. Angel mengambil sebotol air putih dari sebuah karung dan memberikannya kepada Allison. Setelah menenggak beberapa teguk, Allison mulai merasa pusing. Dan tanpa disadari, ia berbicara lebih banyak dari biasanya. Hal itu membuat Angel merasa sedikit cemas. Allison lalu berkata lirih, "Bagaimana jika pasukan Amerika tidak datang menjemput kita? Bagaimana jika kita harus hidup bertahun-tahun sendiri di hutan ini, dan kamu tetap menjadi biarawati?" Kata-kata itu menusuk hati Angel. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dengan perasaan campur aduk, ia berlari masuk ke hutan, ditutupi hujan deras yang mulai turun. Malam itu, Allison mencari-cari Angel dan akhirnya menemukannya tertidur lemah di tengah hutan, demam tinggi, dan tubuhnya menggigil. Dengan hati-hati, Allison menggendong Angel dan bergegas kembali ke gua. Namun, saat itu, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tentara Jepang telah kembali ke pulau. Tak mau kehilangan kesempatan, Allison berani memasuki kamp Jepang yang kini penuh dengan musuh untuk mencari kain dan pakaian kering guna merawat Angel. Saat sedang mengambil beberapa helai kain, tiba-tiba seorang tentara Jepang muncul dan melihatnya. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Beruntung, Allison berhasil mengalahkan tentara Jepang itu, dan dengan hati-hati melemparkan tubuhnya ke sekitar pantai agar tidak terdeteksi oleh pasukan lain. Ia segera kembali ke gua dan mengganti pakaian basah Angel dengan kain kering. 3 hari kemudian, Angel akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia menyadari bahwa kain yang biasanya menutupi kepalanya sebagai biarawati sudah tidak ada lagi. Allison langsung meminta maaf dengan tulus mengungkapkan rasa bersalahnya karena membuat Angel ketakutan hingga lari ke hutan di tengah hujan dan jatuh sakit. Namun Angel menenangkan, "Bukan karena kamu aku takut malam itu, dan kamu tidak menyakitiku." Ia menegaskan, "Aku sendiri yang lari dari kebenaran." Angel menatap Allison dengan lembut, "Ada banyak kebenaran dalam kata-katamu. Mungkin Tuhan memang tidak menghendaki aku mengambil sumpah terakhir. Apalagi setelah kita melewati hari-hari ini bersama. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada kita." Mr. Allison. You've been out of your head. Tak lama kemudian, Allison menyadari
bahwa tentara Jepang mulai melakukan penyisiran ketat di sekitar pulau. Curiga, ada musuh yang bersembunyi setelah salah satu rekan mereka meninggoy. Ketika pasukan itu semakin mendekati gua tempat Allison dan Angel bersembunyi, ketakutan mereka pun memuncak. Angel terus berdoa dengan khusyuk, memohon agar mereka luput dari penangkapan. Tiba-tiba, suara raungan mesin pesawat tempur Amerika memecah langit. Serangan mendadak itu menghantam pasukan Jepang dengan dahsyat, membuat mereka tak berdaya. Dalam sekejap, pulau itu bebas dari ancaman musuh. Allison merasa sangat bahagia. Menari kecil merayakan bantuan yang datang tanpa diduga. Ia kembali ke gua bersama Angel, menunggu fajar menyingsing dengan penuh harap. Saat pagi tiba, Allison keluar, memeriksa puing-puing sisa pertempuran, dan dengan hati-hati membuang amunisi yang tersisa dari tank tempur Jepang agar tidak menimbulkan bahaya. Di tengah tugasnya, Allison terluka ringan di lengannya. Angel segera merawatnya dengan penuh perhatian. Small arms. For sure. Sebelum para prajurit Amerika menjemputnya, Allison menatap Angel dan berkata, "Aku bersyukur bisa bertemu denganmu. Aku berharap kamu selalu bahagia dimanapun kau berada." Dengan berat hati, ia mengucapkan, "Selamat berpisah." Angel membalas dengan senyum hangat. Tidak peduli seberapa jauh kita terpisah, atau apakah kita tak akan pernah bertemu lagi, kau akan selalu menjadi teman terbaikku, sekarang dan selamanya. Kisah koral Allison dan Suster Angel adalah bukti bahwa di tengah perang dan keterasingan, kemanusiaan tetap mampu tumbuh dan mekar. Pertemuan mereka di pulau terpencil bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang kekuatan kebersamaan, keberanian melawan bahaya, dan harapan yang tak pernah padam di saat-saat paling gelap. Gimana ngap? Filmnya cukup bikin tegang? Ambil positifnya aja. Buang yang kayak mantan, bikin beban. Hehehe. Sebelum kabur, tekan subscribe dulu ya. Gratis kok. Tapi bisa bikin harimu lebih asik. Sampai ketemu lagi ngap.